Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Satu minggu setelah hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, di mana kita mendapatkan tugas untuk menjadi pewarta Injil Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari raya ini atau renungan Tritunggal Maha Kudus ini adalah renungan yang paling sulit sebagai seorang imam, sebagai umat. Maka kalau nanti ibu bapak jelas dengan apa yang saya sampaikan, itu malah keliru. Karena kita hari ini merayakan misteri agung Tuhan. Maka mari sedikit saja kita boleh menekuni dan akhirnya menghargai dan kemudian meyakini ini semua. Yang pertama, Trinitas Tritunggal Maha Kudus sungguh misteri. Misteri keagungan Allah. Bahkan Santo Agustinus mengatakan demikian, kalau kamu memahaminya, ia bukan lagi Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia mampu memahami Allah Tritunggal, berarti itu bukan lagi Allah. Kita sudah di atas Allah. Otak pikiran kita terbatas, mencoba sedikit mengerti yang tak terbatas. Dan semoga kita selalu dalam keterbukaan iman. Karena hal ini juga menjadi diskusi, bahkan sejarah gereja
berkali-kali mengadakan konsili untuk meneguhkan hal ini. Konsili Konstantinopel, konsili Nikea, untuk menegaskan, meneguhkan keyakinan ini bahwa sungguh Allah Tritunggal. Yang kedua, satu Tuhan dalam tiga pribadi Trinitas. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita boleh memahami sedikit dengan peran atau fungsi yang selama ini diwartakan oleh gereja. Yang pertama, Allah Bapa. Allah Bapa mencipta alam semesta, melahirkan, menghadirkan Yesus Kristus penyelamat dunia. Dia mencipta. Allah Putra Yesus Kristus yang dilahirkan, dia berfungsi, berperan menyelamatkan dunia manusia. Allah Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, aku senantiasa akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah Roh Kudus yang diberikan, yang akan mengajar kamu dalam segala kebenaran, menemani, menerangi, membimbing kita umatnya untuk percaya, bahkan untuk mewartakan. Seperti Tuhan Yesus memberikan tugas yang utama, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Mungkin sedikit itu. Banyak yang mencoba mengambil analogi-analogi, namun juga tidak sempurna, karena memang Allah Tritunggal misteri. Dan yang ketiga, dalam bacaan kedua oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengatakan demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber kasih, kasih Allah Tritunggal satu sempurna. Dan semoga kita yang memiliki kasih yang terbatas, seperti kasih Petrus. Ketika Petrus ditanyai oleh Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mencintaiku? 2 kali ditanya dengan kata yang sama, yaitu agape, atau di dalam kalimat itu agapo. Namun Petrus menjawab dengan kata bukan agapo, phileo. Cinta terbatas. Kalau agapo, agape, cinta tak terbatas, sempurna. Tuhan menanya Petrus 2 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agapo. Dijawab 2 kali dengan kata phileo. Cinta tak terbatas. Cinta terbatas. Sungguh menggambarkan Petrus seperti kita. Mungkin kadang kalau doa yo lali, kadang sok neng gereja yo lali, kadang nyok ketok ning yo nyok ora ketok. Petrus menyangkal 3 kali. Lalu di pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus menurunkan katanya, menyesuaikan dengan kata Petrus, dengan memilih phileo. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?
"Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Lalu Tuhan Yesus memberi tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, semoga dengan keterbatasan ini kita mau mencoba menghargai dan akhirnya mengimani kasih yang sempurna itu, terlebih dengan sakramen-sakramen yang kita rayakan, teristimewa sakramen Ekaristi, di mana kita bersatu seperti Tuhan Yesus mengatakan, "Semoga mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Dan itu terjadi saat kita merayakan Ekaristi, di mana kita bersatu sungguh. Tuhan Yesus kita terima masuk dalam diri kita. Kita menjadi tabernakel, tempat sakramen Maha Kudus, tempat tubuh dan darah Kristus bertahta, tempat Tuhan Yesus ada, yaitu diri kita ini. Dan semoga dengan demikian kita mampu untuk menghayati kesatuan itu, sehingga kita nanti boleh seperti Allah Tritunggal yang kudus, satu, sempurna. Dan semoga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menjadi iman yang menguatkan, di mana Allah sumber kasih, dan semoga kita yang membawa kasih itu bisa mewujudkan kedamaian, damai sejahtera. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita. Dan seperti ketika kita menjadi murid sekolah, kita tidak mungkin karena terbatas sulit memahami rumus matematika, fisika, bukan berarti matematikanya, fisikanya salah. Kita tidak bisa memahami misteri Allah Tritunggal, bukan berarti itu salah. Karena kita sebagai manusia memang terbatas. Dan semoga keagungan misteri kasih Allah yang kita yakini, yang kita bawa, terlebih dalam persatuan yang sungguh nyata, sakramen Ekaristi membawa kita untuk menghayati hidup bahwa aku di dalam diriku ini ada Tuhan Yesus, Allah Putra yang sungguh bersatu denganku. Dan semoga dengan demikian kita mampu membawa damai, bahkan Injil Tuhan, kabar sukacitanya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.